Dengan pernyataan saudara saya ini jelas sekali bahwa kedudukan mereka yang menyalib Yesus itu adalah pahlawan, karena ternyata kematian Yesus di atas salib itu adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Artinya orang terselamatkan dari dosa karena Yesus itu disalib. Yesus disalib itu karena ada yang mengeksekusi. Akibat dari mereka para eksekutor ini kemudian, maka miliaran manusia itu bisa dosa-dosanya ditebuskan. Maka yang pantas dinobatkan sebagai pahlawan sebenarnya bukan Yesus, tetapi mereka yang mengeksekusi Yesus. Itulah pahlawan sejati. Karena mereka lah sampai Yesus menjadi korban, dan akibatnya orang-orang Kristen mendapatkan keselamatan yang ternyata memang sudah direncanakan gitu loh Bang. Tanpa mereka yang menyalibkan Yesus, Yesus menebus dengan cara apa? Tapi gini Bang Juma, meskipun mereka pelaku pengeksekusi ya tentang penyaliban Tuhan Yesus, itu bukan berarti mereka itu tidak diampuni Bang Juma. Tetap mereka diampuni, karena pada saat itu kan saat Tuhan Yesus apa namanya, ada yang kupingnya yang dipenggal itu, Tuhan Yesus aja di situ memaafkan, malah ini lagi, malah menyembuhkan kupingnya yang terpotong tadi kan, supaya kembali dia kupingnya itu sempurna. Berarti walaupun ada yang mengeksekusi dia gitu dari kaum Yahudi gitu, tapi Tuhan tetap mengampuni mereka gitu. Tapi mereka itu tidak pantas dibilang pahlawan, Bang Juma. Kalau begitu dengan dia diampuni berarti ya, jauh lebih hebat kalau dia disebut pahlawan lah Bang. Karena kerjaan mereka itu loh yang kita lihat. Pekerjaan mereka ini hasilnya apa gitu loh. Sebab perlakuan mereka kemudian sehingga dunia mendapatkan keselamatan karena pekerjaan mereka. Tanpa mereka melakukan eksekusi terhadap Yesus, maka teman-teman yang Kristen ini ya belum bisa menetapkan dirinya selamat atau tidak. Justru karena mereka lah kemudian sampai keselamatan itu ada, apatah lagi kalau dikatakan bahwasanya sudah diampuni. Upah pekerjaan mereka itu apa? Apa tujuan mereka melakukan itu? Ternyata tujuannya untuk menyelamatkan miliaran manusia. Berarti kalau kita lihat, kita tinjau dengan kasat mata perlakuan mereka ini memang tidak pantas disebut pahlawan karena membunuh orang benar. Tapi karena menyelamatkan miliaran manusia, maka manusia-manusia yang diselamatkan ini sejatinya mendudukkan dia sebagai pahlawan dong. Tanpa jasa mereka bagaimana Kristen bisa selamat? Kira-kira. Jadi pelaku eksekusi mati ini itu seperti ini, seibarat seperti Robin Hood. Dari pandangan orang dia jahat, tapi manfaat daripada kejahatannya itu dinikmati oleh orang banyak. Itu fakta, itu real. 1 Korintus 15 nomor 17. Tanpa penyaliban, sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Bayangkan itu. Kalau tidak ada mereka yang menyalib Yesus, orang Kristen imannya sia-sia dan tetap berada dalam dosa. Apa akibatnya tanpa mereka? Ya Kristen di neraka pasti. Pasti di neraka. Karena masih hidup di dalam dosa. Berarti samalah halnya seperti ini Bang Juma. Indonesia datang menjajah Belanda datang menjajah ke Indonesia gitu kan. Dan para pahlawan yang ada di Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia banyak yang mati gugur gitu ya, karena untuk membela negara Indonesia gitu. Sehingga Indonesia itu bisa merdeka. Terus pantaskah Bang Juma mengatakan pahlawan itu orang Belanda karena Indonesia sudah merdeka? Bahkan kita sudah bisa menikmati Indonesia, bisa kita di sini bekerja atau apa segala macam gitu.
Jadi gini Bung, kalau misalnya mengambil analogi seperti itu, pahlawan yang menjadi pahlawan kami itu adalah mereka yang berhasil mengusir penjajah. Itu pahlawan. Itu pahlawan. Dan kalau tidak ada kemudian penjajahan, Nusantara sudah merdeka sejak beberapa tahun sebelum Indonesia itu dijajah. Karena kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara pada saat itu tinggal bersatu kemudian membentuk satu negara atau kedaulatan. Nah, tapi ini kita dijajah. Dijajah kemudian oleh penjajah. Jadi tidak ada jalan penjajah disebut sebagai pahlawan. Kenapa? Karena mereka tidak memberikan apa-apa kepada kita. Yang ada hanya kesengsaraan. Berbeda dengan saudara Kristen. Berkat daripada penyaliban ini ternyata memang sudah dirancang, sudah dinubuatkan. Artinya ada firman yang tergores untuk menjadi koridor terjadinya penyaliban. Nah, oknum-oknum yang terlibat di sana tentu adalah orang-orang yang sudah ditentukan, termasuk iblis yang terlibat merasuki Yudas itu adalah oknum yang sudah ditentukan. Makanya yang membuat saya heran, kenapa Yesus di dalam Yohanes 8:37 orang-orang yang ingin membunuhnya itu dianggapnya sebagai orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Tapi katanya nubuat. Bahkan kalau kita lihat ketika Yesus ingin ditangkap, apa kata Yesus kepada orang-orang yang ingin menangkapnya? Yesus mengatakan mereka itu adalah kuasa kegelapan. Di Markus 22 nomor 52-53. Sangkamu aku ini penyamun, sampai kau datang ingin menangkap aku, lengkap dengan pedang dan pentungan. Padahal setiap saat engkau bersama dengan aku mengajar di dalam bait suci. Tetapi inilah saatmu dan saat kuasa kegelapan. Jadi penyaliban itu, penangkapan itu, termasuk pembunuhannya, itu adalah kuasa kegelapan. Dengan kata lain, ya saudara harus berterima kasih kepada kuasa kegelapan. Karena orang-orang Yahudi ketika mau menebus dosa, mereka hanya mereka hanya mengorbankan binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Dan mereka tidak pernah diajarkan dosa waris, bahwa harus ada yang mati untuk nebus dosa manusia. Itu enggak ada. Siapa yang berdosa itu yang berkorban. Bukan korban untuk seluruh umat manusia. Tapi perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyalib Yesus ini sangat luar biasa, karena itu berlaku untuk dunia. Ya, pahlawan dong, bukan sembarangan mereka itu. Masakan Anda menerima hadiah, tapi yang memberikan hadiah itu Anda katakan penjahat? Atau gini, Yesus tidak dibunuh, tapi Yesus bunuh diri. Tapi kalau itu yang terjadi, menyalahi konsep. Karena yang ada di Markus 9 nomor 30-31 itu, mereka menangkap dia dan anak manusia diserahkan kepada mereka untuk dibunuh. Berarti dibunuh dia, bukan bunuh diri. Itulah makanya orang Yahudi terheran-heran dengan konsep saudara kami Kristen. Begitu juga kami Islam. Apatah lagi kami Islam menjadi sasaran untuk kami dijadikan sebagai murid dari Tuhan yang keluar dari kubur ini. Namun sebelum kami jadi pengikutnya, ya kami harus bertanya dulu. Yang memberikan kita keselamatan ini dengan keluarnya Yesus dari kubur ini siapa? Karena dikatakan dalam surah Paulus Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang mati maupun bagi orang yang hidup. Berjasa kali dong yang melakukan pembunuhan. Karena katanya untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan menjadi Tuhan. Berarti manfaat pembunuhan itu adalah untuk menjadikan Yesus itu Tuhan. Tanpa pembunuhan itu Yesus tidak Tuhan. Sesuai dengan Roma 14:9. Jadi yang pantas gelar untuk para eksekutor adalah pahlawan.
Tadi Bang Juma bilang pembahasannya sebenarnya tentang pergilah kamu jadikanlah bangsa menjadi muridku, itu tidak hanya untuk Bang Juma, itu untuk semua bangsa Bang Juma. Baik itu dari apa ya? Agama ini, agama itu, semuanya agama gitu. Pokoknya semua manusia yang ada di dunia ini kita harus bersaksi. Iya, Bersaksi itulah tentang bagaimana Tuhan menebus manusia dari dosa, bagaimana Tuhan itu mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia. Begitu Bang Juma. iya, kalau begitu adanya berarti kembali faktor X yang melatar belakangi pembunuhan ini. Yang melatar belakangi. Karena ada satu hal yang menarik. Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengatakan di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tok tiba-tiba yang keluar dari kubur mau supaya seluruh manusia jadi pengikutnya. Sedangkan Yesus mengaku jangan ke bangsa lain. Tapi yang keluar dari kubur pergi ke semua bangsa. Jadi ada kontradiksi keadaan. Lalu kenapa Bang Juma fokus kepada orang yang menyalibkan Yesus? Kenapa Bang Juma nggak fokus kepada yang disalib? Oke, jadi gini, kalau kita berbicara hukum salib, itu adalah hukuman bagi penjahat. Baik menurut Romawi maksudku, maupun menurut Yahudi. Tidak ada penyaliban bagi orang yang benar. Yang disalib itu penjahat nasionalis. Penjahat Ya, yang tapi kemudian... dia rela kan Bang Juma? Maksudnya tidak ada yang sebenarnya, kalau yang disalib itu sebenarnya orang-orang yang bersalah. Orang-orang yang melakukan misalkan salah besar gitu ya, makanya dia disalib. Tapi ini orang yang tidak bersalah, dia rela disalib, itu sangat luar biasa menurut saya, Bang Juma. Jadi gini, kalau dikatakan rela, itu tidak saya temukan data-data itu. Kenapa saya mengatakan saya tidak menemukan data itu? Yang pertama, ketika dia sudah tahu, sudah mencium gelagak daripada orang-orang Yahudi yang ingin membunuh dia. Yang pertama yang dia lakukan adalah dia mengatakan, sangkamu aku ini penyamun sampai kau ingin menangkap aku dengan pedang dan pentungan. Itu satu. Lalu kemudian dia mengatakan, tetapi inilah saatmu dan kuasa kegelapan. Yang kedua, ketika orang-orang ingin membunuhnya, yang dia katakan itu apa? Di dalam Yohanes 8 nomor 37. Kenapa engkau ingin membunuhku? Sedangkan aku ini adalah orang yang menyatakan firman Tuhan. Pekerjaan yang aku lakukan tidak dilakukan oleh Abraham. Aku adalah orang yang menyampaikan firman. Apakah karena itu kalian ingin membunuhku? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Di mana ikhlasnya? Yohanes 11 nomor 54. 53-nya begini. Mulai hari itu orang-orang Yahudi kemudian sepakat untuk membunuh Yesus. 54-nya. Dan Yesus mulai sejak itu tidak lagi menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Itu di mana ikhlasnya Yesus ini? Tidak ada ikhlasnya Yesus pada saat kemudian ada tragedi. Bahkan dia mengatakan, jangan kau membunuh. Kenapa kau ingin membunuhku? Apakah kamu sangka aku ini adalah penjahat? Nah, terus kalau dia ikhlas, kenapa harus ada iblis di situ? Di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini, dan satu di antaramu adalah iblis? Kenapa harus dia mengatakan iblis kepada Yudas? Bukankah kalau dia ikhlas, bukankah kalau itu sudah dirancang, harusnya dia mengatakan Yudas itu adalah pahlawan?
Karena akibat dari Yudas berkhianat, membocorkan tempat persembunyiannya, maka eksekusi mati itu terjadi. Jadi Yudas tidak boleh disebut sebagai iblis. Harusnya Yudas itu disebutnya sebagai malaikat. Karena engkau yang menyampaikan kepada mereka, sampai tempat persembunyianku itu diketahui, akibatnya apa? Aku disalib, dosa-dosa kalian ditebus. Engkau adalah pahlawan. Tapi kok disebut iblis? Bukankah itu rancangan Tuhan? Bukankah itu nubuatan? Terus kenapa? Kalau nubuatan itu kenapa orang-orang yang terlibat di sana dikatakan penjahat, dikatakan kemudian iblis? Bukankah pahlawan? Karena tidak mungkin iblis berkarya untuk menyelamatkan orang. Tidak mungkin. Harusnya pahlawan. Kecuali memang benar iblis yang melakukan kejahatan, penjahat yang melakukan kejahatan, dan yang dieksekusi ini bukan Yesus. Nah, itu baru betul. Karena ada satu hal, ketika Paulus bersurat ke Galatia, ke orang-orang yang ada jemaat Galatia, di dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus mati dengan jalan kutuk karena kita. Ini Paulus dapat ilmu dari mana coba kira-kira? Paulusnya dapat ilmu dari mana kalau Kristus itu mati menebus Taurat? Menembus kutuk hukum Taurat dengan jalan kutuk, ini Paulus ilmunya dari mana? Dari Elohim tidak, dari Yesus pun tidak. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Kok kejam kali terhadap Yesus Paulus ini? Kok bisa-bisanya? Kata Tuhan nih, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kok dikatakan terkutuk? Kenapa bisa? Bukankah Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kok sekarang dia jadi terkutuk? Siapa yang mengutuknya? Sementara Bapa hanya mengutuk pelaku dosa. Ulangan 21 nomor 22-23. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum mati dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan biarkan dia menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Berarti Yesus ini pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan Yesus ini adalah orang yang dikutuk. Apa betul? Jadi pelakunya itu adalah iblis. Korbannya ya harusnya penjahat, bukan orang benar. Jadi kalau iblis bersekongkol ingin membunuh orang benar, pencipta langit dan bumi masa tinggal diam? Pencipta langit dan bumi harus turun tangan dong. Karena Yesus berdoa di Lukas 22. Yesus berdoa di situ, Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Lalu maka malaikat turun dari langit, menampakkan diri kepada Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus, dan Yesus semakin sungguh-sungguh berdoa hingga peluhnya menetes seperti titik darah sampai ke tanah. Malaikat datang, berarti doanya dijawab oleh Allah. Untuk kemudian Yesusnya ini dilindungi, diselamatkan. Berarti yang disalib oleh mereka adalah salah satu dari penjahat ini. Kristus telah menebus kita. Yes, di situ Paulus tidak mengatakan Yesus telah menebus kita, tapi Kristus. Sedangkan Yesus berkata kepada muridnya sebelum penyaliban, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kau percaya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada Kristus penyesat. Nah, analisa saya, ini analisa. Iblis menyerahkan temannya sendiri yang berpura-pura menjadi Yesus, supaya nanti seakan-akan Yesus ini menjadi pahlawan. Setelah dia keluar dari kubur, banyak orang yang jatuh cinta kepadanya, banyak orang yang menyembah dia. Maka yang menyembahnya ini adalah menyembah kemudian oknum si jahat.
Tapi permasalahannya Bang Juma nggak ada ayatnya, nggak ada dalilnya itu. Nah, saya kasih dalil. Boleh? Yesus sejenak daripada penyaliban di dalam Yohanes 12 nomor 30. Yesusnya sendiri yang menerangkan kepada murid-muridnya. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Dia mengatakan begini, bahwa sekarang juga dunia akan dihakimi. Sekarang juga penyesat itu, kata Yesus, sekarang juga penguasa iblis itu datang dan dilemparkan keluar. Coba dibuka di Yohanes 12 nomor 31. Kata Yesus begini, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Yesus mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Itu satu. Nah, yang keluar dari kubur mengaku. Yesus mendekati mereka lalu berkata, kepada aku telah diberi kuasa, baik di surga maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Menurut Yesus, penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari perut bumi. Nah, yang keluar dari perut bumi ini mengaku, kepada aku telah diberi kuasa. Menurut Yesus, yang diberi kuasa, yang menjadi penguasa bumi itu iblis. Yesus sendiri yang mengatakan ketika ingin ditangkap dan saatnya kuasa kegelapan, kata Yesus. Yohanes 12:31. Sekarang, jadi sekarang, saat itu. Bukan saat 7 abad, 5 abad, 100 abad setelahnya. Sekarang, kata Yesus. Sekarang sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari alam kubur. Nah, yang keluar dari alam kubur ini mengatakan, akulah penguasa dunia. Kata Yesus, penguasa dunia adalah iblis. Yang keluar dari kubur, akulah penguasa dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Seterusnya apa Bang Juma? Seterusnya ada, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sekarang pembaptis itu adalah Yohanes Pembaptis. Itu tugas dia. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dan ketika Yesus dibaptis, dia hanya dibaptis dalam nama Bapa. Tidak ada penambahan Anak, Roh Kudus, itu nggak ada embel-embel itu. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Tidak pernah. Jadi keinginan daripada makhluk yang keluar dari kubur ini, dia memasukkan dirinya setara dengan pencipta langit dan bumi. Baptislah dia dalam nama Bapa, dalam nama Anak. Anak maksudnya dirinya, Yesus yang keluar dari kubur itu. Dan juga Roh Kudus. Roh Kudus itu entah siapa menurut makhluk ini. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan untuk membaptis orang. Yesus tidak pernah baptis orang. Kok tiba-tiba pembaptisan itu berpindah kepada Yesus, sedangkan yang dikatakan Yohanes Pembaptis, ya Yohanes Pembaptis, anak Zakaria. Kenapa jadi Yesus juga ikut membaptis? Malah memerintahkan orang membaptis. Sejak kapan Yesus perintahkan orang membaptis? Nanti orang yang keluar dari kubur ini, yang kemudian ajarannya kok beda dengan ajaran Yesus. Yesus ketika melakukan penginjilan, dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jangan kau pergi ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kok ini ada yang keluar dari kubur beda? Nah, coba Anda lihat implementasi Bible dalam kaidah kekristenan. Pertama, Yesus mengajarkan muridnya kemudian menyembah hanya kepada Elohim dan menjadikan dirinya sebagai utusan saja. Yang kedua, Yesus mengajarkan sabat. Yang keempat, Yesus mengajarkan sunat. Yesus mengajarkan jangan makan babi, jangan merubah Taurat. Tapi begitu yang keluar dari kubur ini, semuanya berubah.
Yang tadinya dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi bilangan 23:19, aku Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Tiba-tiba makhluk yang keluar dari kubur ini yang disebut Yesus, Tuhan, anak manusia dan juga manusia. Jadi berubah. Jangan kau tambah firmanku, jangan kau kurangi. Ulangan 4, tiba-tiba bertambah 13 buku dari Paulus. Ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, belum lagi kisah para rasul. Kok bertambah-tambah banyak? Yesusnya, Bung, di dalam Matius 5 nomor 19, Yesus sendiri berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Berarti tidak boleh menghilangkan sekecil apapun dari hukum Taurat itu. Tapi kok sekarang orang Kristen diajarkan di dalam Galatia 2 nomor 16, nomor 21, Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari Yesus kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kok berbalik? Apabila kau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kok jadi berubah? Akhirnya apa yang terjadi? Saudara saya Kristen itu serba salah. Kalau memang betul penyaliban itu dilakukan karena mau digenapi, berarti iblis yang terlibat di dalam proses ini adalah pahlawan semua, pelaku firman semua. Dibilang pahlawan tidak masuk akal, dibilang penjahat juga tidak masuk akal. Dibilang penjahat tapi kok bisa menghadiahkan keselamatan. Dibilang pahlawan tapi kok dia membunuh. Jadi serba salah. Karena gini Bang Juma, kalau peristiwa itu tidak terjadi, maka firman atau nubuatan itu nggak bakalan terjadi Bang Juma. Kenapa nggak ambil nubuatan yang lainnya? Seperti misalnya nih, seperti ketika Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, di dalam kisah para rasul 4 nomor 11 dikatakan Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Itu penekanannya jelas. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Di dalam Mazmur ada batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang berkata dengan mulutnya sendiri, aku tidak akan mati. Siapa tadi yang tukang bangunan, yang batu yang dibuang ini, batu penjuru? Yesus. Siapa yang mengatakan harus digenapi apa yang tertulis di kitab Mazmur? Yesus. Berarti yang berkata di dalam Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati melainkan aku hidup. Lalu yang mati ini siapa? Nah, Amsal 21:18, pengkhianat menjadi ganti orang yang jujur, orang fasik sebagai tebusan orang yang benar. Nah, Paulus mengatakan terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Di dalam Ulangan 27 nomor 25 dikatakan, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Pertanyaannya, siapa yang menerima suap? Antara Yudas atau Yesus? Dialah yang terkutuk. Karena Tuhan membentengi Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang salah. Yesus orang benar. Yesus orang yang tidak bersalah. Apa perintahnya? Jangan kau bunuh. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah.
Berarti membunuh Yesus adalah kekejian bagi Tuhan, hal yang dibenci oleh Tuhan. Berarti membunuh Yesus bukan menebus dosa, tapi melahirkan dosa. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu mau membunuh aku. Itu ucapan Yesus. Lalu di mana entry pointnya tentang penyaliban ini? Orang-orang Kristen menerima kemudian hadiah, tapi hadiahnya itu datang belakangan. Maksudnya teori-teori itu dibangun strukturnya itu belakangan. Sementara penyaliban itu ada yang melatar belakangi kronologis. Apa sih yang melatar belakangi orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Apakah betul dosa waris? Karena yang tahu tentang itu adalah Bani Israel. Kalau orang Kristen ditanya, saudaraku, kenapa Yesus harus mati? Oh, dia harus menggenapi kitab perjanjian lama. Loh, kalau memang ada nubuatan itu, kenapa mahkamah agama, imam kepala, orang-orang Farisi, ahli Taurat, membuat kesaksian palsu untuk membunuh Yesus? Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan Yesus, tak ada. Harusnya pada saat mereka tidak menemukan kesalahan Yesus, imam kepala Kayafas mengumpulkan imam-imam kepala dan juga orang Farisi ahli Taurat. Kumpul, Yesus, sini Yesus. Kamu sudah dinubuatkan kan? Ya, nah sekarang saatnya. Yesus akan mengatakan, siapa eksekutornya, siapa yang ambil kayu salib, siapa yang akan mencambuk saya, siapa yang memaku, ayo tentukan hari apa nih kita lakukan ini semuanya. Itu pasti terjadi. Tapi faktanya, kronologis kejadian penyaliban terhadap Yesus itu jelas tertulis di dalam Yohanes 11, nomor 45 sampai nomor 57. Apa yang terjadi di sana? Apa kronologis yang melatar belakangi penangkapan dan ingin membunuh Yesus? Ternyata karena kecemburuan sosial politik. Bukan karena dosa waris. Bukan karena ada nubuat. Bahkan hari itu juga mereka ngarang-ngarang nubuat. Coba Anda baca deh. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Di situ lengkap apa yang melatar belakangi Yesus itu ingin mereka bunuh. Dan ternyata mereka membunuhnya karena mereka takut orang Roma merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Di situ dikatakan ketika mereka melayat Maria, banyak orang-orang melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus. Maka orang-orang ini sebagian datang kepada orang Farisi melapor. Lapor, Yesus ini bahaya. Kenapa? Kalau kita biarkan Yesus ini begitu saja, maka dia akan mempengaruhi banyak orang untuk percaya kepada dia. Karena dia banyak kekuatan, mujizat, tanda-tanda. Nah kalau itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Maka mereka kemudian memanggil imam kepala, memanggil kemudian mahkamah agama, memanggil kemudian ahli Torah, orang Farisi. Mereka kemudian rapat kilat saat itu juga. Apa yang harus kita lakukan? Imam Kayafas sebagai imam besar tahun itu berkata, kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu bahwa adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Tuh. Lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Maka tahun itu juga imam kepala Kayafas, imam besar Kayafas bernubuat. Apa isi nubuatnya? Yesus harus mati untuk bangsa kita, bangsa Israel. Nomor 53-nya, maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Karena ketakutan-ketakutan inilah, maka mereka di dalam Matius 26 nomor 4, mereka melakukan tipu muslihat. Nomor 5, nomor 59, imam-imam kepala dan mahkamah agama mencari kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kenapa nggak jadikan nubuat yang Kristen bilang? Kenapa harus mencari kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus? Nah, sekarang permasalahannya, ketika orang-orang fasik, ketika pengkhianat-pengkhianat ini, orang tidak setia ini, bersekongkol ingin membunuh orang benar, apakah Bapak yang mengutusnya tinggal diam? Itu pertanyaan besarnya. Sementara Yesus menyatakan dalam nubuat, aku tidak akan mati. Kalau saudara membaca Mazmur 118 itu tamat di situ.
Aku tidak akan mati, tetapi aku akan melakukan pembalasan terhadap mereka yang ingin mencelakai aku, yang ingin kemudian membunuh aku, tetapi aku tidak mati. Makanya ada tadi, aku Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Malah dia berdoa, ya Tuhan berikan kesempatan kepadaku untuk membalaskan musuh-musuhku. Dia mau membalas kemudian orang-orang yang melakukan aniaya terhadap dirinya. Bukan ikhlas. Tapi nggak ada di itu tertulis Bang Yuma. Yang ada dia Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang ada. Oke, baik. Boleh nggak Anda bantu saya membaca Lukas 22:69. Kebetulan saya tidak bawa Alkitab Bang Yuma. Saya lagi di Oke. Oke, baik. Jadi kalau Anda mengatakan Bapak sama ketika dia teriak, Eli Eli lama sabachthani. Yesus seumur hidup tidak pernah memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Itu dulu. Jadi ini sudah oknum lain. Kalau dia mengatakan Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan? Sebenarnya yang mereka salib itu bukan Yesus, tapi aku. Aku ini penggantinya. Tapi mereka nggak tahu. Sebab meskipun aku berbicara mereka tidak akan percaya. Di mana orang yang disalib ini mengatakan itu? Itu tadi. Di Lukas 22 nomor 68-69. Ketika orang itu dibawa nih sama tentara di sidang. Dia sementara di sidang nih. Katakan kepada kami kalau engkau adalah Yesus anak Elohim. Engkau adalah Mesias, anak Allah katanya. Apa kata oknum yang disalib? Apalagi gunanya aku menjawab? Apa gunanya aku menjawab? Meskipun aku menjawab, kau tidak akan percaya. Meskipun aku bertanya, kau tidak akan menjawab. Apakah engkau anak Mesias? Apakah engkau adalah anak Allah Mesias? Apa kata oknum tersebut? Engkau yang mengatakan itu. Nomor 69. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan Elohim. Sekarang juga katanya. Katanya orang yang di sidang yang katanya Yesus itu berkata, sekarang juga Yesus itu sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang. Berarti Yesus yang asli sudah di atas katanya. Berarti yang di sidang ini siapa? Kan Yesus cuma satu. Bab gini ya Bang Yuma. Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwasannya ibaratnya identitasnya gitu kan. Selalu dia berkata Allah Bapa gitu dia Bang. Tidak pernah dia ibaratnya akulah orangnya, saya lah orangnya. Dia nggak pernah begitu. Selalu dia mengatakan akulah dia kok. Tapi saat itu dia tidak mengatakan kata itu. Dia mengatakan sekarang juga dalam bahasa Yunaninya non. Detik ini juga Yesus anak manusia itu sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini yang berbicara ini siapa? Yesus. Terus yang duduk di atas di sebelah kanan Elohim siapa? Yesus juga. Emang Yesus ada berapa? Jadi kalau menurut hemat saya nih ya, sebagai seorang muslim, yang disalib itu menurut Paulus orang yang dikutuk. Menurut kitabnya Yahudi yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa sepadan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim. Menurut kaidah hukum salib, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk sama Elohim. Kemudian Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 17 nomor 8, tidak akan ada orang yang sanggup membunuh aku. Tidak ada orang yang sanggup mengambil nyawaku, melainkan aku sendiri yang akan menyerahkan dan aku sendiri berhak mengambilnya kembali. Itu kata Yesus. Tidak ada orang yang bisa membunuh aku.
Tapi di dalam Markus 9 nomor 30-31, mereka menyerahkan anak manusia kepada manusia, lalu mereka bunuh. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Dia akan bangkit. Dia tidak mengatakan aku akan bangkit. Nah, hari ketiga dia akan bangkit. Di dalam Matius 12, ketika orang-orang Farisi datang bertanya, Yesus, berikan kami tanda dong. Berikan tanda kepada kami. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga anak manusia itu keluar. Nah, ini tanda untuk siapa? Orang benar atau angkatan jahat? Angkatan jahat. Jadi kalau Anda percaya kebangkitan hari ketiga, menurut Yesus Anda adalah angkatan. Itu aja. Saya nggak bisa lanjutkan. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti banyak orang ini yang disesatkan ini adalah pengikut-pengikut Kristus yang palsu. Banyak orang menjadi pengikut Kristus yang palsu, yang adalah penyesat. Saya kalau ditanya, siapa di atas muka bumi ini banyak orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus? Maaf, saya harus mengatakan dengan jujur, Kristen. Tapi kalau ternyata bukan Kristen, lalu mana pengikut Kristus yang palsu itu? Sedangkan di atas muka bumi ini, ya pengikut Kristus hanya Kristen aja. Kalau tidak ada, dan Kristen ini ternyata bukan pengikut Kristus palsu, berarti ucapan Yesus itu bohong. Katanya akan menyesatkan banyak orang. Nah, mana orang banyak itu? Bukan Kristen. Iya, oke, tapi mana? Ada nggak selain Kristen? Nggak ada. Matius 7, nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan juga pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Kan hanya saudara saya Januari dan teman-temannya.